Katanya perbandingan banyaknya uang Ani dan Budi adalah 3:4, perbandingan banyaknya uang Budi dan Cici adalah 6:7. Nah, ini ada perbedaan ya. Budi katanya 4, tapi katanya 6. Nah, ini bisa kita samakan dulu ya. Jadi, ini kalau boleh saya tulis kayak gini. Jadi, misal uang Ani itu saya sebut A, uang Budi saya sebut B, gampangnya gitu lah ya. Uang Cici saya sebut C. Jadi, kalau saya tanya uang Ani saya bandingin uang Ani berbanding uang Budi gitu ya. Ini katanya 3:4. Berarti ini boleh saya tulis 3/4. Nah, satu lagi apa? Satu lagi adalah uang Budi dan uang Cici berbanding uang Cici. Nah, ini sama dengan 6:7. Nah, di sini ada perbedaan antara Budi karena di antara dua perbandingan ini ada dua-duanya ada Budi. Jadi di sini ada Budi ya, di sini juga ada Budi. Nah, tapi si Budinya ini perbandingannya beda, yang 1/4, yang 1/6. Nah, caranya gimana? Ini dicari KPK. Gimana caranya biar sama? Biar sama. Jadi kayak nyari KPK. KPK 4 sama 6 itu berapa? 4 sama 6. KPK-nya adalah 12. Jadi caranya adalah karena KPK-nya 12, jadi ini kita kali, jadi ini apa ya? Ini KPK. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. Nah, karena KPK-nya 12 gitu ya. Jadi ini saya coba kali 3, yang ini saya coba kali 2. Jadi ini kalau saya kali 3 berarti A berbanding B itu sama dengan, ini kalau dikali 3 jadi 3/4 dikali 3/3 ya. Jadinya berapa? 9/12. Jadi gimana caranya biar jadi 12? Ini A banding B. Yang kedua adalah B banding C. Biar jadi 12 maka si 6 harus dikali 2. Gitulah kayak nyamain penyebut kalau di pecahan. Jadi kalau saya punya B dibandingin C sama dengan 6/7 dikali 2/2 ya. Dikali 2/2. Jadinya adalah 12/14. Artinya, saya bisa gabungin semua ABC-nya ini. Jadi, dari sini kita bisa menggabungkan bahwasanya yang namanya perbandingan antara A berbanding B berbanding C itu berapa banding berapa? 9 berbanding 12 karena B-nya sama-sama 12. Jadi, 9 banding 12 banding 14. Sehingga saya punya perbandingannya seperti ini. Nah, sekarang kalau udah kayak gini mah enak. Yang diketahui apa? Uang Budi dan Cici ya. Yang diketahui kan di sini banyaknya, sorry, bukan ini. Yang diketahui apa ya? Nah, jika jumlah uang mereka bertiga, jadi diketahuinya ini adalah 105.000. Oh, berarti yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga. Ini yang diketahui. Yang ditanya apa? Selisih uang Ani dan Cici. Nah, jadi yang ditanyanya apa? Selisih uang Ani dan Cici kan? Uang Ani dan uang Cici. Berarti ini yang gede Cicinya dulu ya. Berarti Cici kurang Ani. Yang diketahui jumlah, ya udah dibagi jumlah uang mereka ya. Jumlah berarti A plus B plus C dikali jumlah uang mereka. Gitu. Jadi ini tuh apa ya nyebutnya? Uang Cici kurang Ani sama dengan Cici kurang Ani dibagi A plus B dikali jumlah uang A plus B. Jadi ini sebenarnya gini doang. Cici kurang Ani itu apa? Cici kurang Ani. 14 kurang 9. Jadi 14 minus 9 dibagi total. Totalnya berapa? 9 tambah 12 ditambah 14 dikali 105.000. Udah deh dapat. Jadinya berapa nih? Kalau saya hitung 14 dikurang 9 kan 5 ya. Per berapa nih kalau dijumlah? 21,35 ya. Jadi 35 dikali 105.000. Nah, nanti ini bisa dicoret lah. Ini kalau dibagi ini 105.000, kalau dibagi ini jadinya 7 ya. Berapa ya? 5 ya. 5. Enggak, 4. 3 ya, 3. 3. Oke, 3. Ya 3. Jadi ini kalau dikali 3 jadi 3. 3 kali 5, 3.000 ya. Dikali 5 jadi jawabannya adalah 15. Oke, jadi jawabannya mana? Jawabannya yang channel. Sekarang kita ke soal nomor 17 tentang fungsi.
Kalau rumus fungsi yang tepat dari diagram panah berikut, wah gampang, tinggal masukin aja ya. Artinya apa sih ini tuh namanya kalau panah itu kalau awalnya ini kan panahnya ini tujuan ya. Jadi kalau tujuan itu ini namanya hasil. Nah, ini disebutnya adalah hasil. Kalau dalam fungsi ini disebutnya adalah hasil itu bisa Y atau fx-nya ya. Nah, kalau ini adalah inputan. Jadi kalau input itu ini tuh adalah inputan domain disebutnya. Domain. Ya, domain itu adalah X-nya. Tinggal masukin aja mana yang benar ya. Misal dimasukin 2, hasilnya 21. Kita akan cek satu-satu. Kita cek yang A. Benar nggak sih kalau dimasukin 2, hasilnya 21. 21 sama dengan 4 dikali 2 dikali 2. 4 dikali 2 kali 2 ditambah 5 ya. Benar nggak ya? 21 sama dengan 4 dikali, ini pasti salah ya. Karena 21 itu nggak ada kelipatan 4 sih. 4 dikali berapa nih? 9. Benar salah? Salah ya, 21 sama dengan 36. Wah, jelas pasti ini tuh salah. Sekarang kalau yang B gimana? Masukin 2, hasilnya 21. 21 sama dengan 3 dikali 2 dikali 2 ditambah 3. Nah, ini jadinya berapa? 21 sama dengan 3 dikali 7. Berarti benar nggak 21 sama dengan 21? Benar ya. Tapi awas hati-hati. Ketika dianya benar, harus dicek yang keduanya. Jadi jangan langsung, oh udah jawabannya B, belum tentu ya. Nah, harus ngecek yang kedua. Artinya apa? Kalau inputannya 6, hasilnya berapa? 45. Jadi kalau saya coba masukin 6, hasilnya 45. Benar nggak? 45 sama dengan 3 dikali 2 dikali 6 ditambah 3. Benar nggak sih? Jadi 45 sama dengan 3 dikali 15. Benar nggak? Benar ya? 45 sama dengan 45. Oh, benar juga nih. Nah, kemungkinan sih ini jawabannya B ya. Sebenarnya kita harus ngecek satu lagi untuk memastikan hasilnya 69 kalau dimasukinnya 10. Benar nggak sih? Coba kita akan cek ya. Kalau dimasukin 10 hasilnya 69 sama dengan 3 dikali 2 dikali 10 ditambah 3. Berarti benar nggak? 69 sama dengan 3 dikali 23. Jadi 69 sama dengan 69. Ternyata benar ya. Oke, jadi karena semuanya benar, maka kita pastikan jawabannya adalah B. Jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 3, maka hasil perkaliannya berapa? Nah, sebenarnya kalau ada soal kayak gini, ya teman-teman harus tahu yang namanya cara memfaktorkan dari aljabar ya. Jadi di sini bentuk ini bentuk-bentuk sederhana ya. Jadi kayak misal contoh ya, bentuk aljabar apa yang perlu teman-teman tahu untuk soal seperti ini. Kalau saya lihat, jadi bentuk aljabar yang pertama atau bentuk pemfaktoran yang teman-teman harus tahu adalah yang pertama. Untuk soal ini ya, yang pertama, kalau saya punya A kurang B, dia sama dengan minus B kurang A. Ya. Jadi kalau dianya ditukar, A kurang B jadi B kurang A, dia itu kalau difaktorin, maka jadinya kayak ditukar ya, dikali minus. Yang kedua, kalau saya punya A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya adalah A plus B dikali A min B gitu. Jadi bentuk pemfaktoran yang teman-teman harus tahu untuk ngerjain soal ini doang ya. Jadi kalau variasi soal ya teman-teman harus tahu seluruh bentuk pemfaktoran yang ada ya. Ya minimal mungkin sampai pangkat 3 ya. Kalau bentuk-bentuk pangkat 3 itu teman-teman harus hafal. Jadi kayak misal A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 jadinya A plus B dikali A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat, itu harus tahu. Kalau A pangkat 3 min B pangkat 3 berapa? Ya minimal sampai bentuk pangkat 3 atau mungkin bentuk pangkat 4. Nah, tapi untuk ngerjain soal ini teman-teman cukup untuk ngerjain ini doang. Nah, kenapa? Karena di sini bentuknya udah linear semua nih. Udah linear semua kecuali adalah ini. Jadi kalau saya punya 9 min X kuadrat, ini sama aja kayak apa? Sama kayak 3 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, ini bisa kita gunakan poin yang kedua, yaitu 3 plus X dikali 3 min X. Jadi ini bisa kita pakai ini. So, kalau misalnya untuk ngerjain soal ini, caranya gimana? Hasil perkalian antara 9 dikurang X pangkat 2,
Jadi ini kalau mau saya kali per X min 2, ini saya kali 2 min X dibagi X plus 3, jadinya berapa? Ya, ini kita harus uraikan dulu. 9 min X pangkat 2 itu jadinya 3 plus X dikali 3 dikurang X. Bolehlah. Nah, ini kalau yang bentuk-bentuk kayak gini, ini sebenarnya, atau saya tulis aja ya, bagi X min 2. Nah, ini kan X min 2, ini 2 min X. Nah, ini sebenarnya kalau saya punya 2 min X, ini boleh saya, apa ya, saya faktorkan ya. Jadinya min 1 lah ya. Atau ini min 1 ya. Min 1 dikali B min A. Jadi min 1 dikali X dikurang 2. Jadi bisa saya faktorkan jadi kebalikannya. Min 1 dikali X min 2. Dibagi apa? Dibagi X plus 3. Nah, ternyata di sini ada yang namanya X plus 3, ada yang namanya 3 plus X. Tentunya sama. Berarti bisa saya coret. Kalau X min 2 sama X min 2 bisa dicoret juga. Sehingga nanti hasil akhirnya 3 min X dikali min 1 doang ya. Jadi udah beres. Berarti jawabannya adalah 3 min X dikali negatif 1. Atau min 1 dikali 3 dikurang X. Artinya kalau saya kali jadinya adalah X dikurang 3. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, atau kalau misalnya nemu soal kayak gini, teman-teman boleh masukin angka, teman-teman. Jadi ini cara lain, misal dianya faktornya agak-agak pangkat 3 atau agak-agak rumit gitu ya. Nah, ada cara lain. Gimana cara lainnya? Teman-teman tinggal masukin angka aja ya. Yang paling gampang angka itu kalau nggak 0, 1 min 1. Ya. Nah, saya boleh nggak ya saya masukin aja X-nya 0. Jadi kalau saya masukin 0, apa yang terjadi? 9 kurang 0 dibagi, masukin aja 0. Berarti 9 kurang 0 dibagi 0 kurang 2 dikali 2 kurang 0 dibagi 0 tambah 3 ya. Jadi 0 tambah 3. Jadi kalau saya kaliin jadinya 9 dibagi negatif 2 dikali 2 dibagi 3. Coret-coret jadi negatif 3. Mana yang kalau dimasukin 0 hasilnya min 3. Jadi saya masukin ini X-nya 0. Kalau dimasukin 0 berapa? 3. Kalau dimasukin 0, 2. Kalau dimasukin 0, min 3. Kalau dimasukin 0, min 2. Kalau dimasukin 0, 3. Mana yang min 3? Yang C. Ya udah, berarti jawabannya C. Jadi cara lain. Jadi masukin aja 0. Misal faktornya terlalu susah atau terlalu banyak ya. Misal X pangkat 3 segala macam. Teman-teman lupa. Ya udah, masukin aja X 0. Tapi ada syaratnya ya. Maksudnya jangan sampai penyebutnya jadi 0. Ya, biasanya kalau saya sih kalau nggak masukin 0, masukin 1. Karena kalau masukin 1 juga nggak terlalu sulit. Jadi kalau masukin 2, 3 biasanya agak sedikit sulit sih. Di sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jadi ini dijelasin ya, apa itu motor, apa itu mobil. Jika dihitung ternyata jumlah roda seluruhan sama dengan 248 buah ya, tanpa ada ban cadangan ya. Biaya parkir sebuah mobil adalah 5.000, kalau sedangkan parkir sebuah sepeda motor adalah 2.000. Berapakah pendapatan uang parkir dari 90 kendaraan tersebut? Oke. Yang pertama adalah kita harus memisalkan dulu ya. Misalkan kita sepakati bahwasanya X itu merupakan banyaknya mobil ya. Kita sepakati dulu bahwa X itu banyaknya mobil dan Y ini adalah banyaknya motor ya. Banyaknya motor. Jadi kita akan sepakati dulu bahwa X ini adalah banyaknya mobil, Y itu banyaknya motor. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita baca satu persatu. Di sebuah, kalau saya biasanya enaknya dicoret pakai pensil gitu ya. Di sebuah, kalau dulu kan pakai kertas, jadi enaknya dicoret. Di sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Artinya apa? Berarti banyaknya kendaraan X ditambah Y itu sama dengan 90. Ya, ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, kita lanjut bacanya. Jika dihitung, ternyata jumlah roda keseluruhan 248. Oh, roda mobil itu 4. Kalau X mobil berarti 4 X. Roda motor 2. Nih, roda motor 2. Kalau dianya ada Y motor, jadi 2 Y. Totalnya berapa? 248. Nah, artinya kita punya dua buah persamaan. Oke, lanjutin lagi deh.
Biaya parkir mobil adalah berapa? Biaya parkir mobil adalah 5.000, kalau motor adalah 2.000. Oke, berarti ini itu adalah disebutnya biaya parkir. Jadi ini nanti nanyanya biaya parkir. Biaya parkir. Biaya parkirnya adalah berapa? Berarti 5.000. 5.000 X ditambah 2.000. Gitulah kurang lebih ya. Jadi biaya parkirnya adalah segini. Berarti tinggal kita harus tahu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Karena pertanyaannya berapa pendapatan ya. Biaya parkir atau ya biaya, jangan biaya parkir ya, pendapatannya. Oke, nah di sini nanti misal pendapatan. Nah, pendapatannya berapa? 5.000 ditambah 2.000, 5.000 X tambah 2.000. Oke, langsung aja. Kita akan mencari solusi dari X dan Y-nya dulu ya. Nah, gimana caranya? Oke, ini sebelumnya kita harus menyamakan koefisiennya. Di sini udah satu, kira-kira bisa disamain dengan cara apa ya? Berarti ini saya biarin aja ya, ini saya kali 1, ini saya boleh nggak ya saya bagi 2? Boleh ya, kalau dibagi 2 kan ini jadi 1 ya, jadi kita coba bagi 2 aja. Berarti kalau saya bagi 2 jadinya adalah ini X plus Y, tetap ya ini sama dengan 90. Kalau ini dibagi 2, 2X ditambah Y sama dengan 124. Betul ya? Nah, ini tinggal di-eliminate gitu ya. Kalau saya eliminate, saya kurang. Berarti ini saya kurangin jadinya negatif X sama dengan negatif 34. Alias X-nya berapa? 34. Wah, dapat nih X-nya 34. Nah, kalau X-nya 34, kira-kira bisa tahu Y nggak? Bisa dong. Gimana caranya? Y-nya sama dengan 90 dikurang 34. Loh, kok bisa? Ya ini, dari sini ke sini. Ya enggak? Karena kalau saya tanya Y itu adalah 90 dikurang X ya. Jadi 90 kurang 34 adalah sekitar 56. Oke, sekarang saya punya nilai X, saya punya nilai Y. Kalau X-nya tahu, pendapatannya bisa tahu nggak? Bisa tahu dong. Jadi berapa nih pendapatannya? Pendapatannya adalah 5.000 dikaliin X, X-nya adalah 34, ditambah 2.000, 2 RB, dikaliin Y, Y-nya adalah 56. Cara mengalihkan kelipatan 5 gimana? Dengan cara membagi 2 ya. 34 bagi 2, jadi berapa? 17. Jadi 170.000 ya. Nah, gitu ya caranya. Dimana kalau dikali 2 ya tinggal dikali 2 aja, 112.000 ya. Jadi kalau saya jumlah jumlah berapa? 282.000. Oke, jadi penghasilannya adalah sekitar 282.000 dengan jumlah mobilnya adalah 90, jumlah kendaraannya 90 kendaraan, terdiri dari 34 mobil dan 56 motor ya. Kenaikan dan penurunan sebuah nilai ya. Jadi caranya adalah pakai 100 tambah atau 100 kurang. Jadi kalau mau cara singkatnya, kalian harus tahu apa yang ditanya. Kayak misal yang ditanya adalah C. Jadi kalian harus tahu persamaan C. Ini kalau mau cara singkatnya ya. Jadi teman-teman harus tahu bentuk C-nya. Nah, jadi C-nya sama dengan berapa? Nih, dari sini. Jadi kalau saya bilang C-nya, C itu sama dengan, duanya bisa coret lah ya. C-nya sama dengan 3AB. Nah, nanti yang terpenting itu adalah AB-nya ini. 3-nya nggak ngaruh ya. Mau ada 2022, misal 2023, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah si variabelnya. Variabel A sama B-nya. Coba, kalau A-nya naik 25% dan B-nya turun 20%, maka nilai C-nya seperti apa? Kalau naik, misal kalau saya punya naik X persen, tandanya apa? Dia tuh nilainya yang awalnya. Jadi kalau ada naik X persen itu maksudnya adalah kalau saya punya nilai A, nilainya menjadi 100 plus X persen dari A. Kalau dianya turun gimana? Turun Y persen. Artinya apa kalau turun Y persen? Jadi kalau saya punya nilainya B, ya tinggal 100 dikurang. Jadi pakai 100 tambah atau 100 kurang. Jadi 100 kurang X persen dari B. Jadi gitu. Contohnya adalah apa? Kalau misalnya saya punya contoh nih. Saya punya 182%. Nah, maksudnya apa? Jadi
maksudnya itu dia tuh kan 100 ditambah 82%. Nah, kalau dianya tambah berarti dianya naik ya, naik 82%. Pokoknya kalau dia kurang, dia turun. Contohnya gitulah. Misal saya punya 78%, artinya apa? 78% itu 100 dikurang 18, 12%. 22 ya, sorry, 22 ya. Berarti ini tuh sama dengan ini mah naik 82%, ini mah turun 22. Jadi ini juga sama ya, pengen tahu C-nya sama dengan berapa ya, kita substitusi aja. Yang namanya C sama dengan 3A, A-nya naik 25%. Jadinya 100 tambah 25% dari A gitu. Terus B-nya gimana turun? Jadi posisi B-nya kan dikali. Ya udah berarti jadinya 100 dikurang 20% dari apa? Dari B. Nah, si 3AB-nya dikeluarin aja. Jadi C-nya sama dengan, intinya poinnya sebenarnya adalah 125% dikali 80%. 3AB-nya mah keluar aja nih mah. Nah, ya, jadi poinnya itu sebenarnya cuma ngalihin ini doang. Nah, cuman dia kan harus dalam bentuk persen ya. Jadi berarti yang satu mah dibikin per 100 ya, yang satu mah dibikin per 100, yang satu mah dibikin tetap ada persennya. 3AB gitu kan. Ini kan awal sebenarnya. Jadi fokusnya di sini aja. Ya udah tinggal kali-kaliin deh. Atau dibagi-bagiin deh. 8. Ini bagi 25 berapa? 5, ini bagi 25, 4. Nah, kalau 4 dibagi 80 berapa? 80 bagi 4, 20. 20 kali 5 berapa? 100. Berarti ini awalnya 100% dari 3AB. 100% itu sama dengan 100 ditambah 0. Ya. Kalau 0 berarti apa dong? Naik apa turun? 100 tambah 0, 100 kurang 0. Berarti dia mah tetap. Berarti dia itu maksudnya apa? Tetap tidak berubah. Nomor 21, diketahui rata-rata. Wah, dari soalnya aja udah tahu diketahui rata-rata. Artinya apa? Kalau rata-rata itu merupakan soal statistik. Rata-rata itu apa? Jumlah bilangan dibagi banyaknya. Jadi, apa sih rata-rata? Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 55. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Selisihnya berapa? Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 12. Jadi kata kuncinya di sini. Ada satu bilangan terbesar, sedangkan bilangan lainnya sama. Jadi kalau 6 bilangan, satu bilangan terbesar, yang lainnya sama. Berarti gimana dong? A, 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 1, 2, 3, 4, 5, B. Nah, jadi ini adalah bilangan terbesar, yang lainnya sama gitu. Jadi kelompok angkanya ini. Nah, katanya diketahui rata-ratanya 55. Berarti rata-ratanya apa? Rata-rata sama dengan 55. Berarti 55 itu sama dengan jumlahin, berarti ada 5A ya. Ditambah B dibagi 6. Ya kan ada 6. Nah, ini sama dengan 5A plus B. Nah, ini kalau saya kali silang, saya bisa dapetin apa nih? 6 dikali 5, 5. Jadi 5A ditambah B-nya sama dengan, ini saya kaliin ke sana. Jadi berapa? 6 kali, berapa? 6 kali 5 kan 30. Kali 11, 330. Jadi saya punya ini. Terus yang berikutnya, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Berarti B dikurangi A-nya sama dengan apa? Sama dengan 12. Udah deh. Dari dua pernyataan ini nanti kita bisa apa? Eliminate. Ya. Jadi kita bisa eliminasi. Coba, kalau dieliminasi kira-kira bisa dapat nggak ya? Bisa ya. Jadi nanti 5A ditambah B ini sama dengan 330. Terus kalau B dikurangi A ini sama dengan berapa nih? 12. Biar B-nya hilang, saya coba kurangi. Jadi kalau dikurangi malah jadi 6A, ini sama dengan 318. Jadi A-nya adalah 53. Oke, kalau A-nya 53, B-nya tinggal ditambahin A ya. B-nya sama dengan
53 ditambahin 12. Jadinya adalah 65. Oke, B-nya tahu, A-nya tahu, yang tanya bilangan terbesar. Jadi jawabannya betul, D. Gimana sih cara mengetahui gradien? Ada banyak ya. Yang pertama dari persamaan. Gradien, kondisi pertama adalah kalau dianya Y sama dengan MX ditambah N. Maka mana yang disebut gradien? Nah, gradien itu bagian yang M-nya. Tapi dia harus sama Y sama dengan. Itu gradiennya M. Nah, kalau kedua, kalau saya punya bentuknya AX ditambah apa? BY ditambah C sama dengan 0. Atau mungkin AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini yang namanya gradiennya sama dengan minus A per B. Ada yang namanya kalau diketahui apa yang ketiga, kalau dianya melalui X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, ini kalau ditanya gradien sama dengan apa? Delta Y dibagi delta X. Atau Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dibagi X2 min X1. Nah, itu kalau ini ya, kalau diketahui macam-macam bentuk. Kalau dalam bentuk gambar, gradiennya berapa? Kalau dia dalam bentuk gambar, misal yang keempat, jadi kalian harus tahu beberapa kasus juga suka nanyain, misal yang keempat, kalau dia miringnya ke sana, maka gradiennya positif. Kalau miringnya ke sini, dia gradiennya minus. Gitu. Kalau saya punya kayak gini, gradiennya berapa nanti? Misal. Nah, misal di sini ada garis nih. Nah, gitu. Di sini A, di sini B. Nah, jadi kalau ditanya gradien, tinggal kita tentuin aja dia tuh miringnya ke mana, ya? Miringnya ke kiri, berarti minus, berarti gradien sama dengan minus Y per X. Jadi yang di Y dibagi di X, berarti A per B. Tapi kalau miringnya ke sana, tapi ini dimutlakin ya, dimutlakin. Jadi min A per B. Tapi kalau miringnya ke sana, nah D-nya harus positif. Gitu ya. Jadi ya banyaklah cara menentukan gradien. Cuman untuk soal ini sih kayaknya yang nomor 2 ya bisa, nomor 1 bisa. Nah, tapi ini bentuknya nggak ke semuanya, deh. Jadi ini tuh nggak semua bentuk ini. Jadi dia bentuknya seenaknya. Berarti caranya gimana? Kita pindahin ke salah satu sisi dulu ya. Jadi ini bisa saya tulis apa nih? 3X dikurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Misalnya saya pengen pakai yang tipe kedua. Jadi nanti kalau saya tanya gradien, gradiennya sama dengan apa? Min 3 dibagi minus 2. Jadi gradiennya 3 per 2. Nah, sekarang kalau ditanya 4M, berarti berapa? Tinggal dikali 4. 3 per 2 dikali 4. Jadi berapa nih? 6. Kalau 6 dibandingin sama 6 pasti sama. Setiap dua anak yang berdekatan 5.000. Oh, berarti bedanya konstan. Berarti ini namanya disebut barisan aritmetika. Jadi ini udah kelihatan disebutnya barisan aritmetika. Boleh nih, coba dulu boleh. Apa sih yang harus diketahui dari barisan aritmetika? N. Saya sambil nulis rumus-rumusnya aja ya. A ditambah N-1 dikali B. Jadi ini harusnya dalam hayalanmu ya, dalam benakmu lah. Sn apa? N per 2 dikali apa? U1 tambah UN. Bisa juga apa? N per 2 dikali apa? 2A ditambah N-1 dikali B. Atau sama dengan N dikali UT.
Jadi ini kalau barisan aritmetika, pakemnya ini. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa dipakai kalau dianya UM dikurang UN, jadinya adalah M kurang N, kurangin aja dikali B. Jadi ada 3 pakem yang apa ya yang harus dipegang kalau ngerjain soal barisan aritmetik. Jumlah uang yang diterima si bungsu. Berarti anggaplah bungsu adalah suku pertama. Jadi yang paling kecil. 5 orang anaknya. Ini disebutnya adalah S5 sama dengan 100.000. Selisih setiap 2 anak yang berdekatan disebutnya apa namanya? Beda sama dengan 5.000. Dan si sulung menerima yang paling banyak. Berarti si sulung itu adalah suku terakhir. Nah, yang ditanya adalah si bungsu. Berarti si bungsu ini adalah suku pertama. Berarti kalau suku pertama itu berarti A ya. Nah, berarti apa hubungan SN dan B dan A? Ya ini ya. SN, ada B, ada A. Nah, udah deh. Dengan N sama dengan 5 ya. Ya udah, dari semua ini kita akan tulis bahwasanya S5 sama dengan 5/2 dikali 2A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Karena N-nya 5. S5 berapa? 100.000. Sama dengan 5/2 dikali 2A ditambah 4B. 4 dikali 5.000. Oke. Nah, ini jadinya berapa nih? 5/2. 100.000 dibagi 5 berapa? 100.000 bagi 5, 20.000 ya. Tapi kalau dikali 2 jadi berapa? 40.000 lah gitu ya. Jadi nanti adalah 40.000 itu sama dengan 2A ditambah 20.000. Jadi nanti di sini 20.000 sama dengan 2A, maka A-nya sama dengan 10.000. Jadi A itu adalah yang diterima si bungsu. Berarti berapa? 10.000. Berarti kalau 10.000 kalau kita bandingin sama Q, berarti jawabannya C. Itu yang nomor 25-nya mungkin teman-teman bisa coba. Jadi kalau nemu soal kayak gini, langkah pertamanya adalah harus ngecek ini apa data yang diketahui di soal sama satu dulu. Jadi sama satu dulu. Jadi harus diceknya satu-satu ya. Jadi jangan asal dapat yang ditanyain. Misalnya tanya apa? Berapa batang 70.000 yang terjual. Jangan asal dapat pokoknya dapat deh. Terus nanti bingung jawabannya yang mana. Nah, jadi cara pertama adalah di soal sama si nomor 1 dulu, terus nanti soal sama nomor 2 gitu. Jadi harus satu per satu ya ngerjainnya. Soal sama nomor 1, soal sama nomor 2. Jadi ini sama ini dulu. Ini sama ini, baru ini nanti sama yang ini gitu. Nah, kalau masih nggak bisa, baru dikombinasi. Kalau masih nggak bisa, tidak dapat, baru kombinasi. Baru kombinasi. Kalau kombinasi berarti jawabannya C. Kalau bisa jawabannya C. Kalau bisa C. Kalau tidak bisa, udah dikombinasi masih nggak bisa pula gitu ya. Misal kalau tidak bisa, ya E jawabannya. Tapi kalau satu bisa, kemungkinan kalau nggak A, D. Kalau 2 doang bisa, kemungkinan kalau nggak B, D. Kalau 1 bisa, 2 bisa, D. Jadi kita akan bahas toko coklat hanya menjual 2 jenis coklat, yaitu satu seharga 30.000 dan lainnya 70.000. 2 jenis doang. Jika ada 30 pelanggan kemarin yang setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat, berapa batang 70.000 yang terjual? Jadi misal aja kayak tadi yang 30.000 misalin apa nih? X gitu ya. Kalau yang 70.000 banyaknya adalah Y gitu ya. Jadi maksudnya 30.000 X ditambah
Tapi nggak diketahui ya berapanya. Diketahuinya apa sih? Jika ada 30 pelanggan dan setiap beli satu coklat, berarti banyaknya coklat X dan coklat Y yang dibeli adalah berapa? 30 orang kan gitu ya. Jadi ada 30 pelanggan. Jadi banyaknya coklat jenis X atau 30.000 ditambah banyaknya coklat jenis Y atau yang 70.000 adalah 30. Pertanyaannya adalah berapa batang coklat 70.000 yang terjual. Jadi ini tuh nyari berapakah Y-nya. Jadi kalau X plus Y sama dengan 30, maka berapa Y-nya. Pertanyaannya gitu, apakah Y bisa didapat dengan cara diketahui adalah poin pertama. Poin pertama apa nih? Poin pertama adalah kita baca toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk penjualan 30.000 maupun 70.000 kemarin. Jadi, kalau kayak gitu mah gini, berarti mendapatkan jumlah uang yang sama. Berarti 30.000 dikali X harus sama kayak 70.000 dikali Y. Kira-kira bisa tahu Y nggak ini? Ya bisa lah ya. Karena nanti kalau saya coret-coret, nanti jadinya adalah 3X sama dengan 7Y. Gitu. Jadi X-nya sama dengan berapa? 7 per 3Y. Nanti bisa disubstitusi. Kurang lebihnya bisa dapat lah. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak harus sampai akhir. Jadi kira-kira, X, Y. X, Y. Bisa dieliminasi nggak? Bisa. Bisa dapat Y nggak? Bisa. Jadi nggak usah dihitung. Oh iya, berarti satu aja cukup nggak? Satu aja cukup. Berarti kalau satu aja cukup, berarti ada sesuatu yang salah. Apa? Satu aja tidak cukup nih, B salah. Satu saja tiga tidak cukup, berarti B salah. Mana lagi yang dianya tidak cukup nih, pernyataan satu tidak cukup, berarti salah gitu. Jadi kalau satu tidak cukup, berarti ada yang salah. Mana lagi yang satu saja tidak cukup? Nggak ada ya. Nah ini, satu saja tidak cukup nih. Pernyataan saja tidak cukup. Berarti ini juga salah. Jadi 50-50 ini. Nah, jadi kalau satu cukup, udah 50-50. Kalau nggak A, D. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau satu cukup, mati kalau jawabannya kalau nggak A, D. Nah, sekarang, atau mau dilanjutin, boleh sih teman-teman. Misal, saya pengen substitusi, meyakinkan, boleh. Jadi ini ntar disubstitusi ke X plus Y sama dengan 30. Jadinya apa nih? 7 per 3Y ditambah Y sama dengan 30. Jadi kalau dibikin per 3, jadi apa? Per 3, 7Y ditambah 3Y sama dengan 30. Nanti 10Y-nya sama dengan 90. Berarti Y-nya berapa? 9. Oh, dapat Y-nya 9 gitu ya. Misal dapat nih. Jadi satu aja cukup. Nah, sekarang kalau pernyataan 2. Pernyataan 2 aja cukup nggak? Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari coklat batang kemarin. Jadi totalnya 1 juta. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Jadi kalau saya punya 30.000 dikaliin X ditambah 70.000 dikaliin Y, katanya dapat 1 juta. Ya, cukup lah. Ya, jadi ini kalau saya dibagi 10.000 jadinya adalah 3X ditambah 7Y, ini sama dengan bagi 10.000 jadinya 100 ya. Nah, nanti bisa dieliminasi sama X plus Y plus 30. Jadi kalau saya kali 3 jadinya apa? 3X ditambah 3Y ini sama dengan 90. Nanti bisa dieliminate. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau udah ada tahu ada XY 2 persamaan pasti bisa dieliminasi. Maka nanti dapatnya adalah 4Y sama dengan bener ya? 3. Cuman angkanya jadi beda ya. Dikali 3 teh tadi teh berapa ya kalau ini? 1 juta. 1 juta teh 100 ya, benar ya? 100 betul ya? Ya, tapi angkanya jadi beda ya. Di Y-nya sama dengan 10. Tapi maksudnya tuh Y-nya bisa dapat nih. Harusnya mah bukan 1 juta nih kayaknya biar biar tekstok-nya benar deh. Biar Y-nya sama dengan 9 teh harusnya berapa ya? Harusnya di situ teh 36 ya. Kan 36 bagi 4 9. Jadi harusnya mah selisihnya itu 36. Harusnya mah berapa ya? 1.260.000 ya gitulah. Tapi ini maksudnya 2 juga cukup ya. Jadi pernyataan ini juga cukup untuk mengetahui berapa nilai dari Y gitu. Jadi ini juga cukup. Sehingga kalau karena 1 cukup 2 cukup berarti jawabannya D. 1 cukup 2 cukup. Berarti jawabannya. Berarti yang ini salah.
Ya gitu ya. Jadi cara mengerjakannya harus satu persatu gitu. Jadi nggak usah dikombinasikan. Kalau dianya masih tidak dapat, baru dikombinasikan. Jadi gitu ya. Misal satu cukup nggak ya? Data nomor satu, wah nggak cukup nih, nggak bisa dapetin ini. Coba dua, wah nggak cukup. Coba dikombinasikan. Jadi kalau satu nggak bisa, dua nggak bisa atau nggak cukup, baru boleh dikombinasikan. Jadi jangan langsung dikombinasiin. Coba nomor 25, PQ sama dengan PR. Kata soal. PQ sama dengan PR. Ini saya bantuin. PQ sama dengan PR. Berapakah luas segitiga? Berapa ini luas segitiga? PQ sama dengan PR. Berapakah luas segitiga PQR? Luas segitiga butuhnya apa aja? Sudut PQR-nya 60, PQR 60. Coba, bisa tahu luasnya nggak? Kalau cuma tahu sudut doang nggak bisa. Karena konsep dasar luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga, apa luas segitiga? Luas segitiga sembarang. Nih, luas segitiga sembarang itu apa sih luasnya? Kalau saya punya di sini A, saya punya ini B, ini saya punya ini C, ini saya punya theta. Thetanya di sini. Luasnya apa? Pasti harus lihat theta ya. Harus lihat theta. Yang mengapit theta siapa sama siapa? C sama B. Oh, berarti luas itu sama dengan apa? Setengah CB sin theta. Jadi harus melihat si tetanya. Sudutnya ada nggak yang diketahui? Jadi selain sudut ternyata dua buah sisi. Jadi yang diketahuinya satu sisi dan dua buah sudut. Satu sudut dan dua buah sisi yang mengapitnya. Nah ini kalau 60 derajat di sini doang bisa tahu nggak? Nggak bisa. Karena sisinya nggak tahu. Nah, sekarang kalau misalnya QR, jadi satu saja cukup, salah ya. Kayaknya salah deh, satu aja mah nggak cukup deh. Jadi ini mohon maaf untuk pernyataan A dicoret. Satu aja cukup, tapi satu aja tidak cukup. Yang ini nih, satu saja cukup, salah ya. Tuh langsung 50-50 ya. Jadi kalau satu cukup, 50-50. Satu tidak cukup, sorry ya. Kalau satu tidak cukup, berarti nggak 50-50 ya. Ini masih mungkin. Oke, sekarang apa? QR sama dengan 10. QR sama dengan 10. Coba kita cek QR. QR 10. Kalau ini 10 ini berapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Bisa aja dua-duanya 4. Bisa aja dua-duanya 13. Jadi nggak bisa tahu. Jadi 2 juga nggak cukup. Jadi jawabannya 50-50 sama CE. Jadi kalau nggak bisa dikerjain ya E. Tapi kalau dapat ya C. Ya, tadi katanya C ya, berarti bisa dikerjakan kan. Berarti caranya gimana? Kita akan tuliskan kedua-duanya ya. Ini adalah 60 derajat. Ini adalah 10. Wah, kalau 60 derajat, ini 10. Pasti ini 60 derajat karena sama kaki kan. Karena 60 derajat, pas ini kan sama kaki, kakinya pasti sama kan sudutnya. Nah, karena 60 derajat, pasti ini 60 derajat. Oh, berarti kalau kayak gitu mah ini mah sama sisi berarti ini 10, ini 10, masih ini 10. Wah, berarti kalau cara menghitung luas segitiga sama sisi gimana? Setengah kali 10 kali 10, ya ini aja ya rumusnya CB sin theta. 10 sin 60. Berarti bisa nggak nyari luasnya? Bisa ya, jadi setengah dikali 100, setengah dikali 100 dikali setengah apa? Jadi coret-coret 100 bagi 4, 25/3. Tapi sebenarnya kita bisa memprediksi bahwasanya luasnya bisa diketahui dengan syarat satu buah sisi QR dan sudut 60 derajat. Kenapa? Karena kalau sudut 60 derajat dan QR-nya 10, berarti sudutnya sama, segitiganya sama sisi, semua sisinya sama, semua sudutnya sama. Berarti ini bisa dikerjakan dengan cara mengetahui dua buah data yang dipadukan. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu doang nggak cukup. Betul. Jadi jawabannya adalah C. Jadi dua pernyataan, tiga dua pernyataan. Oke, gitu deh teman-teman.